صلاة الله على الهادي شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على شفيع Saya informasikan kepada semuanya, bapak-bapak di sebelah kiri saya atau di sebelah hadroh, Pak, ke sini Pak, ya. Anak-anak yang laki dan perempuan di sana, nanti Pak Andi yang atur, ya. Ibu-ibu tetap di atas, bapak-bapak sebelah kiri saya. Nanti kalau kurang bapak sebelah sini, sama di sini. Ibu kalau kurang nanti di dalam masjid, ya. Saya mohon pada semuanya, teman-teman, bantu kita semua ya. قرآننا من معجزات المصطفى محمدا قرآننا من معجزات المصطفى محمدا وكيف لا يموت جسمه لن يفسدان صلاة الله على الهادي شفيع الخلق في يوم
إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسول كريم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, Bapak Haji Suhail Sri. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 013, Bapak Subrata dan jajarannya. Serta yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Cibinong, Bapak Yoga Suara dan jajarannya yang saya hormati. Serta Bapak Ibu jamaah kaum muslimin wal muslimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله wabarakatuh. Sadaqallahu alazim. Wa dengan segala firman-Nya. Kita ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Nasution yang telah membacakan Al-Quran dengan tertib. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa membaca Al-Quran di rumah-rumah kita, supaya rumah-rumah kita senantiasa hidup dengan amalan Al-Quran yang insyaallah sebagaimana kita melihat bintang yang bercahaya, maka kita penduduk langit akan melihat kita, rumah-rumah kita sebagaimana bintang yang bercahaya. Kita didik anak-anak kita supaya menjadi generasi Qur'ani yang insyaallah akan membawa kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pembacaan maulid kami mohon kepada seluruh jamaah khususnya yang biasa merokok, mohon dihentikan sementara waktu karena kita sama-sama mengagungkan daripada sirah nabawiyah ataupun Rasulullah SAW. Mudah-mudahan hati kita semuanya terketuk hatinya untuk senantiasa mengikuti apa yang menjadi sunnah baginda Rasulullah yang telah menjadi kita mendapatkan sahabatnya dari baginda Rasulullah SAW. Kepada beliau Al-Ustaz Nasution dan Al-Ustaz Muhammad Khairul Jadi waktu dan kesempatan. Tadi Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. فيا أيها الرجل له شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أغرم داعي يدعو إلى الحق يا رب يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد أهل الورى ذكر والصدق يا ربي صل على محمد أفضل من بالرضا تهكى يا ربي صل على محمد من بالصفوة وفتخنا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن كان من مستوصي سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعطنا اللهم صل وسلم بهذا الصلاة وقال حكم الأمة في مواطن حكمة لله أقبل عليه ورأية بقبال صلى الله عليه
Bapak Haji Suwari SPDI selaku Ketua Dekan berikan sambutan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah atau yang mewakilinya, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW kita Bapak Subrata dan jajarannya, yang sama-sama kita hormati alhamdulillah nama kita Ispandi, Sarijal dan yang lainnya berkenan hadir, dan yang sama-sama kita hormati dan muliakan kepada Habib Abdul Qadir yang insyaallah akan memberikan tausiahnya kepada kita semuanya, dan yang kami hormati rekan-rekan BKM, wabil khusus panitia, ketua panitia Bapak Heri Mulyono yang sudah mempersiapkan segalanya ya, dari kemarin sampai tadi sore. Kami ucapkan selamat datang kepada Al Habib Abdul Qadir bin Ali Sahib, datang di RW 013 di Kampung Kalir Desa 2. Mudah-mudahan kedatangan Habib membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dari beliau Anda kami mohon kepada Bapak RW pesan 13 Bapak Subrata untuk memberikan beberapa kata-kata sambutan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati Bapak Ketua DKM serta jajarannya, yang saya hormati
Bapak Penasihat DKM yang saya hormati Bapak Wakil RT 1 sampai dengan ke-8 serta yang terhormat guru-guru kita yang sudah hadir dan yang berbahagia hadirin jamaah Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Majirin Bisari Jawa Tengah RW 13. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas berkatnya kita bisa berada di masjid yang kita ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, mungkin tidak panjang lebar apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, malam peringatan ini. Mari sama-sama kita bisa mengambil hikmah daripada peringatan Maulid ini dan bisa kita implementasikan atau kita terapkan dalam tatanan kehidupan kita di masyarakat sehingga bisa terwujud suatu ukhuwah Islam yang kuat yang mempererat tali hubungan, memperkokoh kehidupan RW 13 dan tentunya akan membawa berkah bagi kemajuan RW 13 yang kita cintai. Al-Habib Abdul Qadir bin Ali Shahal. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak nih. Yang depan anak doang ada suaranya. Insyaallah yang jawab salam duitnya banyak. Utangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar ganjil, betul? Insya Allah yang belum kawin intik jodoh. Berkawin semua nih. Yang belum kawin intik jodoh, amin. Yang udah kawin kehidupannya, rumah tangganya Allah kasih mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadhihi an-ni'mah al-'azimah wa hadhihi al-minnah al-jasimah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha bin ni'mah. أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Suaranya mana nih? Ini anak kecil pada berisik banget ya. Coba yang berisik potong ke depan kembali. Ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Biasakan kalau dengar nama Nabi disebutkan, orang yang hatinya penuh cinta kepada Nabi berselawat kepada Rasulullah SAW. Karena bahaya itu, bahaya orang yang dengar nama Nabi tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada disebutkan dalam satu riwayat, ketika istri Nabi yang bernama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sedang menjahit menyulap fi waktu sahar, di waktu menjelang subuh. Tiba-tiba jarumnya jatuh, dan kebetulan lampu templok yang ada di rumah Nabi, yang ada di kamar Nabi padam. Dalam keadaan gelap gulita, yang tidak ada cahaya sedetik pun yang menerangi, dicari jarum yang akan ketemu. Tiba-tiba masuklah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam kamar beliau. Dengan masuknya Nabi, itu kamar yang tadinya gelap gulita menjadi terang benderang. Itu jarum yang enggak kelihatan. Saking takjub dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Ma adwa wajhak ya Rasulullah." Alangkah terangnya wajah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi mengatakan, "Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah." Celaka kata Rasulullah bagi orang yang tidak bisa melihat wajahku nanti pada hari kiamat. Sayyidah Aisyah balik bertanya, "Wa man lam yaraka ya Rasulullah?" Siapa orang yang tidak bisa memandang wajah Anda nanti pada hari kiamat wahai Rasulullah? Nabi menjawab, "Al-bakhil," orang yang pelit. Sayyidah Aisyah balik bertanya, "Wa manil bakhil?" Siapa itu orang yang pelit wahai Rasulullah? Perhatikan, Nabi menjawab, "Al-bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Orang yang pelit itu kata Nabi adalah orang yang apabila namaku disebutkan di hadapannya, dia tidak mau berselawat kepada-Nya. Dan manusia itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandang keindahan wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu yang serempaknya dengar nama Nabi, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh-oleh maulid satu sudah cukup. Al-Fakir Mulani, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله
أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال نبينا محمد وقال حبيبنا محمد من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها أصلا صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun yang sama kita hormati, kita ta'zimi, kita taati segenap para tuan-tuan guru kita, para kiai, para hujat, para asatidz, wabil khusus yang sama-sama kita hormati hadir bersama kita guru kita Al-Habib Umar Al-Haddad. Kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Hadir bersama kita Al-Ustaz Al-Habib Umar Dani. Yang kedua, ada juga hadir bersama kita Al-Habib Fuad bin Husin Al-Idrus dari Bojong. Kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Hadir juga bersama kita Al-Ustaz Taufik SPDI. Kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Dan guru-guru kita semuanya, ketua masjid dan lain sebagainya, Bapak RW, Bapak RT kalau ada. Kita doakan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh, yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam satu majlis Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Lisan kita berzikir kepada Allah, lisan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diragukan lagi perkumpulan yang semacam ini, perkumpulan yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, yang di dalamnya dibacakan zikrullah, yang di dalamnya dibacakan as-salatu wassalam ala Rasulillah, dikatakan min ahsanil majami', termasuk perkumpulan yang paling istimewa. Bahkan ada disebutkan dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah duduk satu gaul, duduk mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, illa haffathumul malaikah, melainkan para malaikat Allah akan mengelilingi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah akan meliputi kepada mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan. Yang terakhir Nabi katakan, wa dzakarahumullah fi man 'indah, Allah akan menyebutkan mereka, Allah akan membanggakan mereka di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jalasna nadhkurullah wa nahmaduh. Wahai Rasulullah, kami duduk bersama-sama untuk berzikir kepada Allah,
untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Nabi kita Muhammad? Nabi bersabda, "Atani Jibril fa akhbarani anna Allah yubahi bikumul malaikah." Rasulullah mengatakan, barusan malaikat Jibril datang kepadaku dan mengabarkan kepadaku bahwasanya Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Alhamdulillah. Itu nikmat orang yang kumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkumpulan yang semacam ini menunjukkan kita iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, cinta kepada Allah dan cinta kepada kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orangnya dirindukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ada dalam satu riwayat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sedang duduk bersama para sahabat dalam satu majelis. Tiba-tiba Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memancarkan pandangannya ke kejauhan seraya berkata, "Ya laitani qabaltu ahbabi." Kata Nabi Muhammad, seandainya aku berjumpa dengan kekasih-kekasihku. Mereka para sahabat Nabi yang ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas mereka mengatakan, "Alasna ahbabak ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah kekasih-kekasih engkau wahai Nabi Muhammad?" Maka Nabi menjawab, "Bal antum ashabi." Kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Walakin ahbabi, akan tetapi kekasih-kekasihku, qaumun ya'tuna ba'dakum, satu kaum yang mereka datang setelah kalian. Yu'minuna bi ka'imanikum, mereka beriman kepadaku sebagaimana kalian beriman kepadaku. Wa yuhibbuni ka hubbikum, mereka cinta kepadaku sebagaimana kalian cinta kepadaku. Bin ghairi ayyarawni, hanya saja kata Rasulullah, mereka belum pernah melihat wajahku. Dalam artian mereka tidak hidup satu zaman dengan zamanku. Walhamdulillah, perkumpulan yang kita adakan ini menunjukkan kita iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berharap mohon kepada Allah, kita dijadikan min ahbabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad dan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Juga perkumpulan yang semacam ini, kita berkumpul zikrullah, mengagungkan Allah, berkumpul bersama-sama berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkumpulan yang para malaikat Allah ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari mereka. Dalam hadis yang panjang yang disebutkan dalam Sahihul Bukhari, dikatakan bahwasanya inna lillahi malaikatan yatufuna fil ardh yaltamisuna ahla dzikr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang mereka mengelilingi di atas bumi mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memiliki para malaikat yang ditugaskan oleh Allah mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sudah mendapati, saling bersaut mereka satu sama lain. Mereka melaporkan kepada Allah, wa huwa a'lamu bihim. Padahal Allah dan yang Maha Tahu. Ini hadis panjang, ujung-ujungnya apa? Allah Subhanahu wa taala bersaksi di hadapan para malaikat. Allah mengatakan, "Ushhidukum anni qad ghafartu lahum." Wahai para malaikatku, aku bersaksi di hadapan kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka semuanya. Alhamdulillah. Ada seorang malaikat bilang begini,
Ya Rabb, fihim fulan, innahu ja'a li haja. Ada seorang malaikat bilang, ya Allah, ada bersama mereka fulan bin fulan. Dia datangnya karena ada hajat. Dia datangnya di dalam itu perkumpulan bukan karena Engkau ya Allah, karena urusan dunia ya Allah. Datangnya bukan semata-mata karena Engkau ya Allah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Allah berfirman, humul julasa la yashba bihim jalisuhum. Mereka itu adalah teman-teman kesedudukan, teman-teman yang duduk bersama-sama, yang tidak rugi orang yang duduk bersama mereka, yang tidak rugi orang yang duduk bersama mereka. Artinya apa? Walaupun datang niatnya bukan karena Allah, datang karena gak enak. Ya, rumah gue samping masjid, kalau gue gak hadir gak enak buat tetangga. Datang bukan karena Allah. Ada yang datang pengen mau makan nasi kebuli, ada di sini. Ini nasi kebuli apa nasi uduk ya? Nasi uduk. Siang lalu gue dalam masih nasi kebuli di sini. Datang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah nggak peduli. Humul julasa la yashba' bihim jalisuhum. Ini bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang arhamur rahimin. Bagaimana tidak rahmat Allah kepada hambanya yang seperti itu? Manusia aja, manusia kita ini masih punya sifat rahmat. Saya kasih contoh. Ini hadirin hadirat pernah hadir tahlilan? Pernah gak? Sering ya? Mungkin ada mati dulu baru tahlilan, kan begitu? Ya intinya apa? Sering hadir tahlilan. Orang yang hadir tahlilan modelnya macam-macam, betul? Ada yang bacanya kencang, betul? Ada yang bacanya semangat. Ada yang kagak baca tidur aja deh. Yang main HP ada. Yang di luar brengsek lagi tuh. Dia ngobrol bercanda berisik lagi. Kelar tahlilan doa penutup, betul? Biasanya sahibul bait keluarin apa tuh? Besek berkah. Ada mau tanya sama ente. Ada sahibul bait yang bilang, jangan dikasih deh kagak baca. Jangan dikasih deh, ngobrol berisik. Kenceng banget begitu ya. Tetap semuanya dapat besek, betul. Yang baca kenceng dapat juga. Kadang-kadang yang kagak baca dapat banyak dia. Yang di luar mau 3 beseknya. Bisa nggak begitu? Ini manusia memiliki sifat rahmat. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang arhamur rahimin? Jadi dengan hadirnya kita di majlis ilmu, di majlis maulid, di majlis zikir, di majlis kebaikan, walaupun mungkin pertama niat kita salah, tetap terganjar pahala indallah Subhanahu wa ta'ala, yang insyaallah dengan hadirnya kita niat yang salah akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal ibadallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malam alhamdulillah di Kampung Berkah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki beliau mengatakan al-ihtifalu bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'birun 'anil farah was surur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu ungkapan kegembiraan. Ini adalah satu ungkapan kesenangan, betul? Ada yang di sini yang cemberut. Senang semuanya, betul? Duduk dapat pahala, dapat besek lagi. Jadi ta'birun 'anil farah was surur, ungkapan kegembiraan kita, kesenangan kita akan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan wa qadin tafa'a bihil kafir. Orang yang bukan Islam aja, orang kafir gara-gara senang dengan kelahiran Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam, kesenangannya yang sesaat kagak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan kama jaa fi sahih al-Bukhari annahu yukhaffafu an Abi Lahab kulla yawm al-itsnain بسبب عده لجاريته ثويبة لما بشره بولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. Disebutkan tuh dalam hadis yang sahih dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meringankan azab Abu Lahab. Setiap hari Senin azabnya diringankan oleh Allah. Karena dia telah membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah Al-Aslamiyah. Suwaibah datang kepadanya membawa kabar gembira, yaitu kabar gembiranya kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ibunda Nabi kita Muhammad yang bernama Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah dalam proses persalinan dibantu dengan seorang perempuan yang bernama Asy-Syafa, ibunda daripada sahabat Abdurrahman bin Auf. Suwaibah Al-Aslamiyah yang merupakan budak daripada Abu Lahab. Ini Abu Lahab pamannya Nabi, punya budak perempuan namanya Suwaibah Al-Aslamiyah, juga ditugaskan untuk mendampingi Sayyidah Aminah saat proses daripada persalinan. Ketika Rasulullah dilahirkan, ibunda Nabi Muhammad melahirkan Rasulullah, Suwaibah menyaksikan bayinya seorang laki-laki berwajah tampan, langsung berlari menuju rumah majikannya. Siapa majikannya? Tidak lain dan tidak bukan adalah paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Lahab. Mengatakan, wahai Tuhan, keponakan engkau telah dilahirkan, anaknya Abdullah, bayinya seorang laki-laki berwajah tampan. Ini Abu Lahab girang bukan main, senang bukan main. Saking girangnya ini Abu Lahab, Suwaibah yang datang membawa kabar gembira diberbekahkan dari perbudakan, dibebaskan Suwaibah. Nah, ini gembiranya Abu Lahab yang sesaat, yang padahal dia nggak tahu yang lahir calon seorang nabi. Abu Lahab nggak tahu yang lahir calon Imamul Anbiya wal Mursalin, bahkan menjadi orang yang paling dia musuhi. Semua itu tidak dilihat oleh Allah. Yang terpenting ketika itu bergembira dengan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh seorang syair, "Idza kana hada kafiran, ja'a dhabbuhu bi tabbat yadahu fil jahim mukhallada. Ata annahu fi yawm al-itsnain da'ima, yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmad. Wa ma dhannu bil 'abd alladhi kana 'umruhu bi Ahmad masruran wa mata muwahidan." Idza kana hadza kafiran, apabila orang kafir ini saja. Ini Abu Lahab bukan orang kafir sembarangan. Dedengkotnya kafir Quraisy. Bukan orang kafir sembarangan yang tiap hari kerjaannya nyakitin Nabi Muhammad. Yang tiap hari kerjaannya apa? Berencana membunuh Rasulullah, menghina Nabi. Bukan orang kafir biasa yang namanya dicibir dalam Al-Quran, yang namanya diabadikan, dihinakan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ata annahu fi yawmil itsnain da'ima yukhaffafu anhu. Disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya azabnya setiap hari Senin diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bisururi bi Ahmad, karena bergembira dengan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kudu girang kalau kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak kita lahir girang kan? Girang kan? Cucu kita lahir girang kan? Girang luar biasa. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya beruntung kan orang yang bergembira dengan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini malam kita berbicara tentang Nabi Muhammad. Karena idola kita siapa? Rasulullah. Kita bawa pulang Nabi Muhammad. Tapi sebelumnya untuk menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah, kita mesti kenal dulu, mesti paham dulu sejarah Nabi. Kan dikatakan tak kenal maka tak sayang. Bohong orang yang aku cinta kepada Rasulullah, nggak kenal sosok baginda Nabi Muhammad. Pentingnya kita hadir majlis-majlis maulid, diceritakan kehebatan Rasulullah, diceritakan bagaimana akhlak baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bawakan sedikit tentang bagaimana kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi antum di sini baca kitab Maulid, betul? Baca. Maulid apa dibaca? Hah? Setulirar, Masya Allah. Ini dalam kitab Maulid diceritakan tentang kehebatan Nabi Muhammad. Kita ambil salah satu contoh. Hadidul Jidi. Hadidul Jidi. Jidi itu batang kurma. Jidi itu batang kurma. Dahulu Nabi SAW, beliau kalau sedang berceramah di hadapan para sahabat, Nabi bersandar dengan batang kurma. Ini batang kurma menjadi pegangan Nabi. Ketika mereka para sahabat semakin banyak, pengikut Nabi semakin banyak, ada seorang sahabat yang kebetulan pandai dalam pertukangan, membuatkan untuk Nabi mimbar yang baru. Jadilah mimbar yang baru. Maka Nabi SAW naik ke atas mimbar yang baru. Ini batang korma yang biasa menjadi sandaran Nabi ditinggal sama Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad menaiki di atas mimbar yang baru dan Rasulullah berceramah, di tengah-tengah khutbah Nabi, di tengah-tengah ceramah Rasulullah, terdengar ada suara tangisan yang sangat keras, rintihan yang sangat keras, yang mana tangisan dan rintihan tersebut mengganggu para sahabat Nabi yang ada di sekitar Rasulullah SAW. Ternyata tangisan dan rintihan tersebut bersumber dari batang kurma yang ditinggal oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam Sahihul Bukhari, kasautil isya, seperti daripada tangisan, seperti daripada seraungan suara unta yang sedang hamil buah. Jadi katanya unta kalau udah bulan ya, saat-saat akan melahirkan berisik, mengaum-ngaum, mengganggu orang yang ada di sekitar. Ini diibaratkan seperti itu di batang kurma yang ditinggal sama Nabi, meraung-raung, menangis, kasautil isya. Akhirnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada dua riwayat, tiga riwayat daripada Imam Bukhari. Nabi SAW turun dari mimbarnya. Ini batang korma dipegang sama Nabi, diperintahkan untuk diam. Hatta sakanat, akhirnya diam di batang korma. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Kalau seandainya aku tidak perintahkan untuk diam, ini batang korma akan menangis terus sampai hari kiamat. Sallu ala Habib, sallu ala Muhammad. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW memberikan pilihan. Nabi bilang begini, kamu batang korma, kata Nabi, pengen jadi mimbarku di dunia, atau ingin menjadi puhunan yang berada di surga, yang berbuah banyak, yang buahnya dimakan oleh para nabi, yang buahnya dimakan oleh para rasul, yang buahnya dimakan oleh orang-orang saleh, yang buahnya dimakan oleh penghuni surga.
Akhirnya di batang kurma bilang, kalau begitu wahai Nabi Muhammad, aku ingin menjadi pohonan yang berada di surga. Al-Imam Hasan Al-Basri yang dikatakan Sayyidul Tabi'in, pemimpin daripada tabi'in, beliau kalau membawakan ini hadis, haninul jidi, menangisnya daripada batang kurma yang ditinggal Nabi. Al-Imam Hasan Al-Basri kalau membacakan ini riwayat di depan para sahabat, di depan daripada murid-muridnya, dalam majelisnya, nangis luar biasa. Imam Hasan mengatakan, al-khashabatu tahinnu ila Rasulillah syaudan ilaih limakanih, fa antum ahabbu an tashtaqu ila liqa'ih. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kayu saja selalu ingin disentuh oleh Nabi Muhammad SAW. Kayu saja tak mau berpisah dengan Nabi Muhammad. Kalian wahai umat manusia yang berakal, seharusnya lebih rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Inilah kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sebagai umatnya kudu tahu. Kita dicerita disebutkan juga dalam kitab Maulid Haninul Jidi, alladhi huwa min khawariqil adat, dikatakan yang merupakan daripada khariqil adat, yang keluar dari kebiasaan. Salah satu mukjizat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi juga diceritakan, ada seorang Arabi, seorang Arab Badui dari pegunungan pelosok. Dia dengar begini, katanya di kota Mekah ada orang yang ngaku jadi nabi. Ini orang Arab Badui tahu nih, kalau nabi pasti punya mukjizat. Dia pengen ngetes, ini benar nabi asli apa nabi palsu. Pengen tahu dia. Akhirnya dia turun dari gunung, di ubek-ubek kota Mekah, dicari mana yang namanya Muhammad. Akhirnya ketemu sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak banyak tanya. Ini Arab Badui mengatakan, kamu yang namanya Muhammad, yang ngaku-ngaku jadi nabi, dibilang. Apa jawaban Nabi kita Muhammad? Tersenyum Rasulullah. Nabi bilang, apa yang kamu mau, kata Nabi. Ini Arab Badui ketanggung-tanggung. Kalau benar kamu nabi, dibilang, kalau benar kamu rasul, saya pengen melihat mukjizat dengan mata kepala saya sendiri, baru saya percaya dia. Apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi mengatakan, yang kamu mau apa, kata Rasulullah. Ini Arab Badui tanggung-tanggung. Dia bilang kepada Nabi Muhammad, itu ada pohon kurma, itu ada pohon kurma. Coba pohon kurma panggil suruh kemari, dia. Nabi disuruh panggil pohon kurma. Nabi itu tersenyum hadirin. Nabi bahkan mengatakan, jangan saya panggil, kata Rasulullah. Qul li hadhihi syajarah Rasulullah yad'uki. Kata Nabi, jangan saya panggil, kamu yang panggil. Bilang, pohon, Nabi panggil kamu. Akhirnya Arab Badui paranin itu pohon kurma. Dia bilang, ya syajarah Rasulullah yad'uki. Pohon, Nabi panggil kamu. Apa yang terjadi hadirin? Famalatis syajarah an yaminiha wa an shimaliha wa baina yadayha wa khalfaha. Ini pohon kurma digoyang. Digoyang ke kanan, digoyang ke kiri, bergerak ke depan, bergerak ke belakang. Fatagatta'at uruquha, sampai jebol akar-akarnya ini pohon kurma. Summa ja'at takhudul arda tajurru uruquha mu'barrah. Kemudian ini pohon kurma, akar tanah yang menempel dengan akarnya datang menghadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di hadapan Nabi, ini pohon pun berkata, assalamu alayka ya Rasulullah. Ini pohon ucapin salam sama Nabi.
Arab Badui gemeteran enggak? Lihat pohon jalan, gimana caranya itu? Dibilang perintahkan balik lagi, diperintahkan sama Rasulullah di pohon balik. Makanya Imam Busuri dalam wasidah mengatakan, Ja'at lida'watihil asyaru sajidatan tamsi alaihi ilaihi ala sakin bila badan. Jadi datang kepada Muhammad sebuah pohon, kemudian mengucapkan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, baru dah percaya nih Arab Badui melihat mukjizat Nabi pohon jalan, percaya masuk ke dalam agama Islam. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah, masuk ke dalam agama Islam berkat mukjizat Nabi kita Muhammad. Akhirnya ini orang Arab Badui bilang begini, ya Rasulullah, idzan li asjud laka, wahai Nabi Muhammad, izinkan aku sujud kepadamu. Dia mau sujud sama Nabi Muhammad. Apa jawaban Rasulullah? La, tak boleh kata Nabi. Lau amartu ahadan ay yasjuda li ahadin la amartu al-mar'a an tasjuda li zawjiha. Kata Nabi Muhammad, makhluk tak boleh disujudin. Sujud hanya milik Allah. Enggak boleh sujud kepada makhluk. Seandainya boleh, Nabi mengatakan apa? Maka niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya sebagai penghormatan. Tapi sujud hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak boleh sujud sembarangan tuh. Ulama mengatakan as-sujudul masyru' fil Islam salasa. Sujud yang diperbolehkan dalam Islam cuma 3 doang. Yang pertama as-sujudu fis shalah, sujud di dalam salat. Masuk di dalamnya sujud sahwi, karena sujud sahwi berada di dalam salat. Yang kedua sujud tilawah. Yang ketiga sujud syukur, sujud syukur. Itu sujud-sujud yang diperbolehkan dalam Islam. Dan semuanya ada tata caranya, nggak boleh sembarangan. Sujud syukur nggak boleh sembarangan. Ada tata caranya tuh, ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Ini perlu kita pahami nih. Ada rukun-rukun sujud syukur tuh. Apa? Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud, yang keempat tumakninah di dalamnya, kemudian yang kelima duduk, yang keenam salam, yang ketujuh tertib dalam melakukan tadi. Ada syarat-syarat dalam sujud syukur. Ada apa? Taharatul hadasain, suci dari 2 hadas. Istiqbalul kiblah, menghadap arah kiblat. Satrul aurah, menutup aurat. Sama kayak sholat begitu. Jadi nggak boleh sembarangan. Kadang-kadang saudara kita, masya Allah, biasanya yang main apa tuh? Yang main apa? Main bola, betul. Habis golin ngapain tuh? Sujud syukur di pojokan. Ada yang ngadepin ke Israel, ada yang ngadepin kemana tuh? Ke Inggris. Nah ini sujud syukur harus istiqbalul kiblat, menghadap kiblat, mesti punya wudu. Ada rukunnya, ada syarat sahnya. Itu namanya talabbus bi'ibadah fasidah, mengerjakan ibadah yang salah. Dia mengatakan, kan maksudnya baik bersyukur kepada Allah. Iya betul. Maksudnya baik bersyukur kepada Allah, kita beribadah kepada Allah. Ada tata caranya yang dibawakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya mau tanya, boleh untuk sholat sembarangan? Sujudnya mau sekali aja deh, mau 2 kali, boleh begitu? Gak boleh. Makanya Ibn Ruslan mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu agama yang dibawakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya tidak diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak tentang kehebatan Nabi kita Muhammad. Kita ambil contoh lagi. Matahari yang gede-gede aja. Biar kita tahu dah bagaimana Allah menjadikan alam semesta cinta kepada Nabi. Matahari pernah menyatakan tunduk kepada Nabi. Matahari pernah menunjukkan
menyebutkan kecintaannya kepada Rasulullah. Ada dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Khumais, diceritakan suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidur di atas pangkuan Ali bin Abi Thalib. Nabi tidur di atas pangkuan Ali bin Abi Thalib. Waktu itu udah masuk sholat asar. Imam Ali belum sholat asar dia. Nabi asyik tidur di atas pangkuan Sayyidina Ali. Ini Sayyidina Ali gak berani bangunin Nabi Muhammad, karena Sayyidina Ali tahu Nabi yang tidur cuma matanya doang, tapi hatinya selalu bersama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Maulid Ad-Dibai disebutkan, qalbuhu la yaghfulu wa la yanamu walakin lil khidmati 'ala ad-dawami muraqib. Sayyidina Ali tahu Nabi Muhammad walaupun sedang tidur, kadang-kadang wahyu turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wahyu turun dari Allah, kadang-kadang Nabi sedang tidur. Sayyidina Ali khawatir jangan-jangan lagi turun wahyu nih kalau dibangunin, sehingga gak dibangunin sama Sayyidina Ali. Dan bagi Sayyidina Ali ini kesempatan. Kapan lagi Rasulullah tidur di atas pangkuan dia? Ini satu keutamaan yang hebat, yang luar biasa. Kebanggaan buat beliau. Akhirnya didiamkan Nabi. Matahari terus berjalan sampai matahari pengen tenggelam. Kalau matahari tenggelam masuk apa tuh? Masuk salat maghrib. Pengen tenggelam ke matahari, terbangun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya sama Nabi, "Salaital asar ya Ali?" Ali, kamu sudah salat asar? La ya Rasulullah, belum wahai Rasulullah. Matahari pengen lagi tenggelam dikit lagi. Nabi kita Muhammad mengangkat tangannya tinggi-tinggi mohon kepada Allah. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inna aliyan kana fi ta'atik wa ta'ati rasulik fardun alaihi syams. Nabi langsung mohon kepada Allah, ya Allah, Ali bin Abi Thalib kewasiat kepadamu. Ali bin Abi Thalib tidak tinggalkan salat. Pemuda yang taat kepadamu, pemuda yang taat kepada Rasulmu. Ya Allah, balikan itu matahari sampai Ali mengerjakan salatul asar. Yang meriwayatkan ini hadis Asma binti Khumais mengatakan, fara'aituha tala'at ba'dama gharabat. Sungguh aku menyaksikan matahari udah tenggelam, naik lagi ke matahari. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Inilah Habibukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah idola kalian Nabi Muhammad. Inilah kecintaan kalian Nabi Muhammad. Kalau alam semuanya telah menyatakan cinta kepadanya, aina mahabbatuna? Di mana kecintaan kita kepada Rasulullah? Enggak cukup kita bilang cinta, tapi enggak ada bukti hadirin. Apa yang telah kita buktikan buat Nabi Muhammad? Kita banyak meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita sudah enggak kenal lagi sejarah Nabi Muhammad. Kalau kita tanya kepada mereka tentang sejarah para sahabat Nabi, udah enggak kenal mereka. Dan kita hidup di zaman akhir hadirin. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan fitanan dan qita'il lailil mudrik. Diibaratkan ini zaman akhir, kegelapan yang tidak ada setitik cahaya yang menerangi. Udah gelap repot hadirin. Kita mau ke kanan ada jurang, kita nggak tahu. Mau ke depan ada binatang buas, kita nggak tahu. Ini zaman yang sekarang hadirin. Oleh karena itu marilah dengan kita memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo kita kembali kepada ajaran baginda Nabi Muhammad. Mulai ini malam hidupkan sunnah Rasulullah. Pengen tahu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaga anak-anak kita yang ada di rumah. Jangan sampai ada di antara mereka yang masih meninggalkan sholat yang 5 waktu.
Jangan sampai ada di antara mereka anak-anak kita yang masih belum bisa baca Al-Quran. Ayo kita senangi Nabi Muhammad. Ini acara maulid buahnya, kita senangi Nabi Muhammad SAW. Mulai besok jaga sholat 5 waktu kita. Bapak-bapak jaga daripada keluarganya, anak istrinya, jangan sampai ada di antara mereka yang masih meninggalkan sholat yang 5 waktu. Allah fi sholat, jaga agar sholat. Sholat perkara yang sangat penting. Bahkan sholat di antara wasiat terakhir yang diwasiatkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sholat amal ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan pertama kali dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi barakati hadzal majlis al-mubarak. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah bi barakati hadzal majlis al-mubarak. Orang-orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat. Orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat. Dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali kita membuat sakit orang tua kita. Sering kali kita berbuat durhaka kepada orang tua kita. Mulai ini malam jadilah anak yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjanji di tempat yang mulia ini dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai detik ini kita akan bakti kepada orang tua kita. Orang tua adalah segala-galanya, hadirin. Bahkan Nabi mengatakan ridallah fi ridal walidin wa sukhtullah fi sukhtil walidin. Ridha Allah tergantung daripada ridha orang tua, sebagaimana murka Allah tergantung daripada murka orang tua. Kita mohon kepada Allah bi barakati hadzal majlis al-mubarak, majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tua kita yang masih hidup panjang umur, sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Kita mohon kepada Allah bi barakati hadzal majlis al-mubarak, majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mohon kepada Allah bi barakati hadzal majlis al-mubarak, majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah buat anak-anak kita semuanya dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah, anak yang bakti kepada orang tua, menjadi anak yang menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah bi barakati hadzal majlis al-mubarak, majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon ba'da dhulil umur fi ta'atillah wa ta'ati rasulih. Allah matikan kita mati ala husnil khatimah. Allah matikan kita mati ala husnil khatimah. Allah tutup usia kita ala husnil khatimah, dalam keadaan beribadah kepada Allah, dalam keadaan menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca bersama-sama, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang begitu membuat hati kita semakin cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang telah mendapatkan sabda husna dari baginda Rasulullah SAW. Dan kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang cinta kepada Rasulullah, yang insya Allah kita sama-sama menuju surga Allah, bertemu dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah, mohon izin jangan sampai meninggalkan ruangan ini sampai nanti ditutup dengan doa. Kami suruh doa, kami mohon kepada Bapak Lurah kita, Bapak Lurah Cibinong, yaitu Bapak Yoga Suara MA. Kami mohon untuk memberikan sambutannya
dan kami mohon untuk bisa naik ke panggung dan nanti akan ditutup doa oleh Gus Kanji. Semua Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Rasulullah SAW kita pertama mari kita panjatkan puja bagi kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada malam hari ini kita bisa sama-sama berkumpul bertatap muka bermuajahah di tempat yang insya Allah muliakan. Salam serta salam tak lupa juga kita curahkan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang mana pada beliau membawa kita dari jalan kebaikan hingga jalan kebenaran sampai saat ini. Pertama yang saya hormati adalah penceramah Habib Abdul Qadir. Yang saya hormati Kiai Syarif dari Sampora. Yang saya hormati Pak Ketua RW beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua RT beserta jajarannya, para asati, Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan malam hari ini, serta tak lupa juga kepada Ketua Panitia. Terima kasih telah mengundang saya. Sekali lagi permohonan maaf dari saya datang telat ya Bapak Ibu, karena memang kegiatan tadi juga ada di RW 1. Jadi dari saya di RW 1 saya langsung biasa di sini. Jadi saya kayaknya bukan ceramah ya Bapak ya, saya sambutan. Takutnya nanti setelah ceramah lagi ya, saya sambutan ya Bapak Ibu. Ya alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan sekali lagi Pak RW, panitia, dan Bapak Ibu yang telah mengundang saya hadir pada malam hari ini. Tidak banyak yang akan saya sampaikan. Mohon doanya mudah-mudahan kelurahan Kabupaten Bogor, pemerintah daerah sampai dengan nanti akhir tahun, mudah-mudahan infrastruktur kita bisa berjalan dengan lancar. Memimpin doa penutup. Kepadanya dia dipersilakan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keripik gedang, keripik telo, sithik edang waton roto. Ke pasar Minggu, jalan-jalan beli daun salam. Loh, kok gak kompak? Ke pasar Minggu, jalan-jalan beli daun salam. Jangan lupa ke pasar Rebo beli minyak. Siapa yang jawab salam, tak doakan rezekinya banyak. Amin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Namun sebelum doa, yuk kita khuskan hati kita kepada Allah untuk kita bermunajat dengan sebenar-benarnya munajat, dengan rojak, dengan sesungguh-sungguhnya rojak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi ilman nafi'an wa wafiqan
الذي وعن بدر الكرام ثم لجميع الملائكة المقربين وملائكة الخمارات النعام عثمان راجية الأرسل محمد محمد عليه السلام وسلطان العالم شبر القدر الجيلاني رضي الله عنه الله سرا وإلى حضرة الحسوس أولياء في بلدنا إندونيسيا اللهم على مؤسس وشيخ سيدنا جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بسر وبكرامة أصلا شيء لله لنا ولهم أجمعين. الفاتحة. Iya kan Allah Amin. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahir rahmanir rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Hamdan yu'fi ni'amahu wa yukafi majidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا من جميع الحاجات وتطهر لنا جميع الشيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا وأوصلنا بالخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي لأبي وأمي ومعلمي ومشايخ ربنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام فخينا ربنا في السلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وطالك يا ذا الجلال والكمال والملك والشكر والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب هب لي من الصالحين والصالحات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.